Bergabungnya Messi Girls jelang FIFA Matchday pada bulan ini jelas menjadi berita membanggakan bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, dengan Messi Girls yang kualitasnya jelas tak diragukan lagi setelah beberapa waktu lalu membuat banyak pemain Manchester United frustasi. Akan semakin membuat lini pertahanan timnas semakin solid, di mana sebelumnya tim Indonesia sudah punya pemain belakang berkualitas seperti Maarten Paes, Jordi Amat, Kelvin Verdonk hingga Jay Itzes. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh Roberto Mancini sebelumnya, kalau dengan bergabungnya Messi Girls dalam 3-4 tahun lagi, kekuatan Indonesia akan semakin mengerikan. Bahkan anak-anak asuh dari Sintayong itu bakal menjadi salah satu raksasa Asia. Lah kok bisa? Maka dari itu kita simak dan tonton sampai habis biar nggak salah paham, oke? Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia terus menambah kekuatan dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan baru, terutama setelah mereka lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dan perlahan tapi pasti, kekuatan timnas makin menjadi perhatian banyak pihak, terutama setelah mereka secara mengejutkan menahan imbang Arab Saudi dan Australia di laga pembuka round 3, terutama lini pertahanan timnas yang tampil begitu solid dalam 2 match tersebut. We live for the night, chasing dreams until the sunlight. Every moment feels so alive. Hand in hand we'll continue the ride. Dan harus diakui juga, kalau masuknya Jay Itzes, Kelvin Verdonk, dan Maarten Paes benar-benar mampu menaikkan level tim ini. Belum lagi kalau nanti Messi Girls masuk, pasti nambah oke banget. Akan tetapi, kayaknya bagi Coach Shin dengan sistemnya yang saat ini, jelas memperkuat lini belakang sedalam-dalamnya adalah poin utama. Sebab kalau lini belakangnya udah bener-bener oke, maka nyerang pun pede gitu loh. Nah sebenarnya, stok lini belakang timnas Indonesia udah cukup oke. Kipernya ada Paes, yang bagaimanapun sekarang adalah salah satu kiper terbaik di MLS. Lalu di barisan back, kita punya nama-nama macam Jay Itzes, Justin Hubner, Jordi Amat, Elkan Bagot, Kelvin Verdonk, Shane Patinama, Shandy Walsh, sampai Asnawi sekalipun punya pengalaman di sepak bola internasional yang gak bisa dianggap sepele. Belum lagi adanya Messi Girls yang gimana pun adalah salah satu back terbaik di Eredivisie saat ini. Nah mungkin bagi beberapa pihak komposisi ini udah cukup, tapi bagi Coach Shin dan PSSI selama masih ada pemain keturunan bagus, ya kenapa nggak diambil, kan gitu. Dan sekarang ini PSSI kabarnya masih mengupayakan 3 nama lagi di barisan belakang yang kualitasnya terbilang oke. Pascal Struijk yang kini jadi andalan utama di Leeds United, Kevin Dix yang tak tergantikan di klub raksasa Denmark, FC Copenhagen, dan Jadon Oosterwolde. Pemain bertahan berusia 23 tahun yang jadi andalan Fenerbahce, klub raksasa Liga Turki yang kini diasuh sang bapak pertahanan sepak bola Jose Mourinho. Tentu saja kalau mereka bertiga masuk, maka asli deh kualitas lini belakang kita benar-benar layak dikatakan bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia. We live for the night, chasing dreams until the sunlight. Every moment feels so alive. Hand in hand we'll continue the ride. No regrets, we live for the night, chasing dreams until... Mancini, Indonesia punya potensi jadi Raja Asia. Di sisi lain, melihat perkembangan yang ada, Roberto Mancini mengakui kalau PSSI bisa berhasil melengkapi skuadnya sesuai apa yang diharapkan. Boleh jadi dalam 3 tahun ke depan atau tepatnya saat Piala Asia 2027, Indonesia sangat mungkin bisa bertarung seimbang dengan Jepang. Karena selain back-back tadi, plus udah ada nama Eliano Randers juga yang masuk,
tentu PSSI masih akan mengupayakan nama-nama macam Ian Madsen, Jairo Redwold, dan pastinya Ole Romani. Selain itu, Mancini pada akhirnya benar-benar mengakui kalau perkembangan timnas Indonesia sangatlah pesat, terutama dengan komposisi pemain muda yang ada plus dukungan dari federasi serta pemerintah, membuat tim Garuda dianggapnya punya prospek cerah. Saya mengenal baik timnas Indonesia. Mereka sudah berkembang secara signifikan dalam 10 tahun terakhir. Indonesia merupakan salah satu tim yang berkembang, dan kita sudah melihat perkembangan tim muda mereka yang akan menjadi bagian dari tim utama mereka. Sehingga siapapun kini harus menghormati mereka dan bersikap baik, tegas Mancini, dikutip dari laman resmi CAFF. Bahrain Cina dalam kecemasan. Sempat berpikir jika mereka bisa mencuri posisi keempat klasemen di grup C dengan mengalahkan timnas Indonesia, kini Bahrain dan Cina sepertinya dalam masalah besar. Bahrain yang sukses mengejutkan Australia di laga pertama menunjukkan jika mereka dalam tanda kutip gak bagus-bagus amat kok saat di laga kedua dibantai oleh Jepang dengan skor 5-0. Dan ini membuat sang pelatih cukup khawatir dengan Indonesia, karena mereka akan menghadapi timnas dengan kondisi yang tampil konsisten di dua laga awal. Sedangkan Cina lebih parah. Dari dua laga yang mereka mainkan, Cina kalah 2 kali, 7-0 kontra Jepang, dan kembali kalah dari Arab, yang hanya bermain dengan 10 pemain di rumahnya sendiri. Kekalahan Cina ini bahkan membuat sang pelatih banyak mendapatkan kritik dari media hingga para penggemar yang menyerukan agar sang pelatih Branko Ivankovic dipecat. Jika melihat kondisi kedua tim ini, jelas Bahrain dan Cina menjadi dua tim yang akan sangat waspada pada penambahan kualitas dari tim Garuda. Karena jika mereka nggak bisa menang lawan Indonesia, maka udah pasti mereka hampir mustahil untuk lolos ke round berikutnya di posisi 4 besar. Apalagi untuk Cina, sehingga penambahan pemain timnas membuat dua tim ini layak untuk khawatir. Indonesia terus cari pemain baru. Mengacu pada penjelasan yang sudah disampaikan oleh Exco PSSI, di mana ada beberapa nama yang tengah dilirik timnas, kami pikir Mauro Zylstra adalah salah satu nama yang hampir dipastikan gabung tim Indonesia. Penyerang tim FC Volendam ini telah mengonfirmasi jika sudah mengirimkan berkas-berkasnya ke Indonesia. Selain Mauro Zylstra, ada juga sosok Jairo Redwold sebagai pemain keturunan besar yang dinilai sudah siap untuk gabung timnas. Kami katakan ia sudah siap karena kode-kode yang sudah diberikan oleh Jairo, seperti memasang bendera merah putih baru-baru ini. Pemain dari Royal Antwerp ini jelas sangat dibutuhkan tim Garuda, mengingat lini tengah kita belum sepenuhnya sempurna. Selain Jairo, pemain lain yang berpotensi besar dan telah mengutarakan keinginannya untuk gabung ke Indonesia adalah Meliano Jonathan. Pemain nomor 10 tim VTC yang tampil menawan di awal musim ini, baru-baru ini mengkonfirmasi pada Yusa Nugraha jika ia siap untuk gabung Indonesia. Jelas Meliano Jonathan ini sangat keren teman-teman. Ia bisa jadi opsi lain dari kurangnya lini serang tim Garuda untuk bersaing di level Asia saat ini. Apalagi usianya masih 21 tahun. Ia akan berkembang jadi salah satu penyerang bagus di masa depan. Ya, terlepas dari apapun, pokoknya nikmati aja segala proses yang ada sekarang. Gak usah berangan-angan terlalu jauh dulu, karena sejatinya apa yang ada sekarang ya itulah yang harus dihadapi. Yang terpenting, semuanya sudah ditata serapi mungkin. Sehingga di masa depan nanti, kita benar-benar akan melihat timnas Indonesia yang pasti jauh lebih bagus.
Dan untuk round 3 ini, berjuang aja dulu sampai benar-benar maksimal sesuai target realistis yang ditetapkan, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.